Halo semuanya, selamat datang di channel Fitrairy. Kita akan lihat Toyota Hilux Rangga modifikasi. Sekarang berada di IMX. Baru balik dari Italia, jadi saya belum melihat hasil akhir dari Toyota Hilux Rangga yang sudah dimodifikasi menjadi lebih sporty. Jadi di video kali ini kita akan ke dalam IMX, kita akan lihat detailnya dan kita akan nyetir mobil itu untuk merasakan bagaimana feel-nya di jalan. Let's go. Nah, mobil kita di bootnya Toyota Gazoo Racing. Yes, ini dia mobilnya. Jadi ini emang sesuai temanya, kita bikin mobil ini sporty. Dan mobil ini performanya sudah naik. Kemudian dia sudah jauh lebih keren dibandingkan sebelumnya. Saya juga belum ngeliat langsung. Sekarang kita minta untuk dibuka. 1, 2, 3. Hahaha. Tuh lihat. Widih, ini Toyota Hilux Rangga modifikasi tim Fitrairy. Nah, jadi bisa Anda lihat di sini, ini mobil sudah ceper sekali, livery-nya benar-benar livery dari GR. Masih ada baknya, jadi ini masih bisa untuk mengangkut barang. Tapi lihat baknya ini udah ditutup dengan rapi sekali. Kemudian dari belakang sampai depan itu ada body kitnya supaya lebih aerodinamis dan lebih keren untuk dilihat. Kemudian di belakang juga ada diffusernya, serta ini suspensinya ya, bisa ceper kayak gini karena kita sudah ganti menggunakan Airsus. Nah, tapi yang sekarang kita buka dulu, yang istimewa adalah mesinnya. Jadi mobil ini mesinnya sudah dikerjakan langsung oleh SS Performance Shop dan dilakukan penambahan tenaga yang cukup drastis. Mobil ini standarnya tenaganya 149 PS dan torsinya itu kalau nggak salah 400 Nm, yang itu tergolong sudah sangat besar ya dari mesin 2500 cc turbo dieselnya. Nah, tapi kita ganti turbonya, kita ganti engine management systemnya, kita pasang intercooler dan dilakukan penyetingan oleh SS Performance Shop sehingga mobil ini sekarang tenaganya menjadi 300 HP dan torsinya lebih dari 500 Nm. Dan tenaga itu disalurkan ke dua roda belakang lewat transmisi otomatis 6 speed bawaan dari pabriknya. Nah, kenapa mesinnya kita naikkan performanya? Karena memang kita mau mobil ini menjadi performanya jauh lebih tinggi. Dan sesekali mungkin saya pengen bawa juga ke Mandalika untuk dicoba track day. Apalagi sekarang suspensinya juga udah ceper. Tapi walaupun tenaganya lebih besar, mobil ini smokeless performance. Performa meningkat tanpa mengeluarkan asap cumi-cumi. Kita meningkatkan performa tanpa mengotori udara. Nah, nanti kita akan buktikan juga. Kita akan coba ngebul apa enggak dengan tenaga sebesar ini. Nah, kemudian ini velgnya kita pakai velg kolaborasi HSR dan Akbar Rais. Jadi ini pakai RAI S3. Yang ini dia palangnya itu kuat sekali. Bentuknya juga keren, serta cocok gitu untuk dipakai di sirkuit. Nah, ini kita pakai ukuran 18 inci dan dia dibalut oleh ban Dunlop Direza DZ102. Ukurannya 245/40 R18. Ini mobil udah 300 HP. Udah ceper, siap buat ke sirkuit. Tentunya remnya kita harus upgrade juga.
kita upgrade di Brake Shop ID, kita upgrade pakai AP Racing. Jadi ini akan memberikan daya pengereman yang jauh lebih baik dibandingkan standarnya dan juga lebih tahan panas. Nah, mobil ini selain untuk track day atau untuk pengendalian yang sporty, dia juga harus bisa berfungsi sebagai mobil angkutan karena dia juga pick up gitu ya. Apalagi nanti ini mungkin mau buat mensupport Farel kalau dia drifting, buat ngangkut barang-barang drifting. Jadi penggunaan air suspension ini memungkinkan mobil itu dia lebih tinggi untuk muatan di belakang. Jadi ini mode ceper, ini mode untuk show. Tapi kalau nanti mode untuk sirkuit diangkat sedikit supaya pas tingginya. Kalau nanti buat ngangkut barang itu bisa ditinggiin lagi. Nah, tapi kalau ngangkut barang kan artinya beban. Beban juga butuh pengereman yang bagus, makanya AP Racing ini benar-benar kita pakai. Saya pakai ini karena saya sudah percaya, saya udah pakai di mobil saya yang lain, dikerjakan oleh Brake Shop ID juga, hasilnya luar biasa. Nah, kemudian di bagian depan mendukung penampilan yang sporty, ada bumper yang udah dirombak total. Jadi ini benar-benar andaikan ada GR Hilux Serangga mungkin seperti ini, mungkin ya gitu. Nah, jadi dia agresif sekali sampai ke sampingnya juga, ini ada side skirtnya sampai ke belakang, dan ini juga kita tertutup semua supaya aman. Jadi nggak ada orang itu kakinya bisa masuk ke dalam atau pesepeda itu bisa masuk ke dalam. Ini sesuai dengan regulasi juga, jadi kita rapatkan sampai ke bawah. Di bagian belakang juga lebih sporty, kita tambahkan body kit dan juga ada diffuser di sini, serta ini dia ada penutupnya. Nah, ini pengerjaan penutupan ini dan body kit itu dikerjakan oleh Acacia Motor. Intinya adalah supaya lebih aerodinamis kalau misalnya ditutup seperti ini, sama menjamin keamanan barang-barang yang ada di dalamnya. Sama kalau kita lagi bawa kosong ya, jadi nggak dinaikin orang gitu kan di belakangnya. Nah, ini kita bisa buka. Nah, ini masih dikunci. Kita ada kuncinya di sini. Nah, kita akan buka. Oh, nah dia sudah dilengkapi dengan sistem pegas. Jadi praktis banget. Yang ini masih bisa dibuka seperti biasa. Tapi ini tutupnya tuh jadi bikin barang-barang itu di dalam aman, dijamin mobil juga nggak bakal over dimension angkutannya, dan ketika ditutup jadi lebih keren. Sekarang kita lihat bagian dalamnya. Ini nggak kalah keren bagian dalamnya. Nah, bisa lihat dalamnya ini kita disupport oleh GR Garage ya. Jadi GR Garage itu tempat buat tuning, buat maintenance, dan menjual spare part baik aksesoris maupun spare part modifikasi dari GR Toyota Gazoo Racing. Jadi kita pakai 2 jok dari GR. Wow, keren sekali. Nih, terus sudah dilengkapi juga dengan safety belt 4 titik. Tapi selain seat belt 4 titik, ini juga masih pakai seat belt biasa juga. Jadi kalau hari pemakaian normal kita bisa pakai seat belt normal karena ini masih ada semua nih di sini. Wah, ini bener-bener pas banget ya di badan, dan posisi nyetirnya jadi lebih rendah serta lebih ergonomis, dan ini bisa maju mundur. Jadi kita bisa sesuaikan. Wah, udah jauh lebih enak ini. Nyetirnya rendah, bener-bener kayak mobil sport. Audio masih standar ya. Kita bukan mau bikin mobil kontes, jadi kita audio kita biarkan standar. Tapi kita tambahkan peranti-peranti yang mendukung performance. Di sini ada turbo boost dari Devi nih, di sini diletakkan di pilar A. Jadi kita tahu boostnya berapa. RPM nggak ada kan standarnya. Nah, ini RPM kita tambah di sini digital dari Luffy. Ya sebenarnya sih nggak terlalu penting juga ya, karena mobil ini matic. Jadi ya dia bisa mindah sendiri, tapi lebih keren aja kalau kita bisa tahu RPM-nya berapa. Nah, kemudian di kanan ini ada pengontrol air suspension-nya. Jadi kita bisa atur tinggi rendahnya, dan ini udah ada 3 preset. 1 preset itu untuk pameran seperti ini, kemudian 2 itu preset untuk
track day, ceper, 3 itu preset untuk lebih tinggi, untuk ketika kita mengangkut barang atau berjalan normal. Dan di sini, nah kita udah pakai Dastech, udah pakai unit chip juga dari SS Performance Shop. Jadi ini ada programnya yang kita bisa pilih. Ada settingan untuk tenaga yang dari paling rendah sampai paling tinggi. Ini kita bisa atur di sini. Wah, ini jadi keren. Dan ini makin keren lagi karena wrappingnya. Mobil ini dikerjakan livery-nya oleh Kita Rapid. Jadi ini bukan sekedar wrapping biasa, tapi wrapping yang juga berfungsi sebagai PPF, Paint Protection Film. Jadi dia bukan hanya membuat warna mobil itu jadi coraknya sesuai kemauan kita, tapi juga dia bikin ini lebih melindungi cat aslinya. Dan semua ini terdukung oleh bentuknya Toyota Hilux Rangga yang dari awal memang udah keren. Rasanya ini satu-satunya pick up niaga yang bisa dijadikan mobil hobi gitu. Ya ini bukan buat ngangkut sayur lagi. Ini jadi seperti mobil hobi yang bisa melakukan banyak hal. Nah, untuk lampu, ini dari standarnya lampunya memang sudah konfigurasinya seperti ini karena ini adalah tipe yang diesel high AT. Dia lampu DRL-nya udah keren seperti ini, tapi di dalamnya ini lampunya dikerjakan lagi oleh Young Motor untuk sinar yang lebih fokus dan lebih terang. Jadi mau balapan malam oke, mau ngangkut spare part ke tempat drifting malam-malam oke juga. Oke. Aduh, keren banget nih mobil. Jadi Hilux Rangga yang benar-benar membanggakan buat dibawa nongkrong ke car meet up juga oke. Mau buat kerja juga oke. Mau buat fun to drive sendiri juga oke, karena dalamnya udah racing banget, tenaganya udah gede. Nah, tapi apakah bener bisa dinikmatin nyetirnya? Oke, kita tunggu IMX selesai, kita langsung bawa ke peak, kita coba. Oke, saya nggak jadi bawa ke peak, saya ketemu tempat yang lebih keren lagi. Saya bawa langsung ke sirkuit Mandalika. Kebetulan lagi ada acara GR Wars, dan di GR Wars ini selain GRMN Yaris saya, juga saya bawa Hilux Rangga ini. Dan ini kita jalan, dan ini nyaman mobilnya. Kita lewat curb, jauh lebih nyaman dibandingkan pada saat masih pakai per daun. Nah, terus kemudian juga ini saya pakai kekerasan suspensi yang empuk memang, karena ini air suspension kan, pakai tekanannya tuh 65. Nah, itu nggak begitu ceper, tapi lebih ke arah ceper dibandingkan ke arah keras gitu ya. Sebenarnya kalau untuk sirkuit kayak gini, itu saya bisa keraskan lagi, mobilnya lebih tinggi dan suspensinya lebih keras. Tapi sekarang saya keraskan dulu biar cocok untuk di sirkuit. Kalau buat harian sih enak nih, nyaman. Tapi sekarang saya mau keraskan dulu. Kalau keraskan tuh kita bisa sampai 100. Enak banget ya, kerasin mobil bisa dari sini langsung. Mobil jadi lebih tinggi nggak apa-apa, tapi lebih keras dan lebih cocok buat di sirkuit. Oh, lebih keras ya. Nah, ini settingan ini cocok buat ngangkut barang atau kalau di track seperti ini. Bunyi mesinnya lebih berisik ya, tapi nggak apa-apa, seru. Nah, sekarang saya pengen nyoba dulu akselerasi 0-100 nya berapa nih mobil. Saya udah bawa alat ukur, kita ukur 0-100 nya berapa. Wow, speed.
7,79 detik, dan mobil ini nggak ada launch controlnya. Kemudian pasti startnya juga ada spin ya, dan kan ada lag turbonya juga gitu ya, tapi di atasnya kenceng banget, bisa nggak sampai 8 detik 0 sampai 100 km per jam. Memang ini saya modifikasinya bukan modifikasi tenaga yang ekstrim buat drag race gitu ya. Yang penting ini buat harian enak. Asik banget kan naik Hilux Rangga spek 7 detikan. Kemudian top speednya saya sudah coba di Mandalika kemarin pada saat saya pakai helm semua. Saya coba bisa lebih dari 180 km per jam. Jadi ini ya kencang sekali. Dan ini mobil gampang sekali melajunya tuh, effortless. Tapi emang suaranya berisik ya, mesinnya tuh, suara turbonya tuh, siulan turbonya tuh terdengar sekali. Ini lari 100 nggak berasa, 110, 120 tuh nggak berasa, effortless banget. Dan mobil ini itu sebelum saya syuting ini sudah dipakai buat syuting GR Wars, dan ini mobil digeber. Dia waktunya cukup impresif, bisa sekitar 3-4 detik lebih cepat dibandingkan Toyota Hilux Rangga Pace Car milik Mandalika. Ini waktunya sekitar 2 menit 13. Dan satu lagi, ini buat diajak drifting juga asik. Ini lihat depan ya, makanya saya masuk tikungan ini, depan tikungan 13 masuk gitu ya. Asik gak? Dan masih bisa dihandle gitu dengan cukup mudah gitu. Drifting. Dan mobil ini juga kemarin udah saya bawa bersama dengan Rian Nirwan, rally juara nasional. Itu digeber abis-abisan. Total ada kali mungkin kita 6-7 lap kita geber mobil ini, dan gak ada trouble sama sekali. Suspensinya juga kuat, gak ada masalah. Sekarang kita track terus, kita gas. Ih, enaknya, dan gak ada asap di belakang, smokeless. Udah 160 lebih. Jadi kadang-kadang emang masih ada asap ya, nggak bisa dihindari. Tapi asapnya tuh kecil sekali, maksudnya sedikit, dan hanya 0,3 detik, 0,4 detik, hanya di awal saja, habis itu hilang. Jadi ketika jalan normal seperti ini, nggak ada asap yang mengganggu pengendara lain. Aduh, asiknya pakai mobil gini. Handlingnya juga bagus, lebih nyaman, lebih kencang. Pantatnya mau kemana-mana. Gak pernah nyangka mobil buat pekerja seperti ini bisa dipakai buat seneng-seneng, dengan bentuk yang keren pula. Gak pernah terpikir sedikit pun bisa bersenang-senang dengan pick up komersial seperti ini. Ya, jadi ini langsung membuktikan bahwa kualitas modifikasinya juga nggak main-main, tahan dengan G-force ekstrim dan kondisi yang cukup keras di lintasan. Puas dengan mobil ini, senang sekali. Seneng banget. Project Rangga ini bukan hanya ganteng mobilnya, tapi juga jadi kenceng, tetap smokeless, dan asap ada dikit ya, tapi ya nggak ganggu sama sekali. Tapi nanti saya mau bilang lagi ke Om Teddy SS buat dikurangin lagi. Saya pengennya bener-bener tuh yang nggak ada sedikit asap, tapi terus
bentuknya keren, suspensinya jadi lebih nyaman, bisa dikerasin, bisa diempukin, bisa diceperin, bisa ditinggiin, dan kita tinggal tes ngangkut barang itu nanti buat kalau misalnya kita di rumah ada perlu ngangkut barang atau lagi support balapannya Verel gitu ya. Tapi untuk sekarang sekian dulu. Nanti kalau misalnya saya gunakan mobil ini, mungkin kita akan bikin konten-konten lainnya. Tapi so far, terima kasih buat NMAA, terima kasih buat Toyota ID yang kita sama-sama berkolaborasi membuat mobil ini. Dan mobil ini juga mungkin akan ada sering lihat di pameran-pameran gitu ya, karena masih akan sering keliling ini mobil. Tapi nantinya kalau saya pakai buat keperluan-keperluan ngangkut barang semua, kalau misalnya menarik, saya akan bikinkan kontennya. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri, juga follow Instagramnya Toyota ID dan NMAA, Indonesia Modification Expo di sini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Jangan lupa juga tonton video keseruan GR Wars yang ada di channel Fitra Eri, Om Mobi dan Ridwan Hanif. Di situ kami challenge dengan beragam jenis mobil GR di sirkuit Mandalika. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.